Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 11. Adapun yang mau kita bahas yaitu tentang nilai limit. Nilai limit yang mau kita bahas itu adalah yang pertama dengan cara substitusi, ya. Kemudian yang kedua ini tetap dengan cara substitusi, ya. Nilai limitnya itu, nilai x mendekatinya itu kita substitusi, dan nanti kita akan mendapatkan nilai tak tentu atau bentuk tak tentu. Nah, kalau nanti kita dapatkan bentuk tak tentu itu, terus apa yang kita lakukan? Nah, nanti yang mau kita bahas, ya, untuk menghindari bentuk tak tentu itu untuk sekarang yaitu hanya dengan cara memfaktorkan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan nilai limit dengan cara substitusi langsung. Kita lihat di sini. Limit x mendekati 1 dari 2 per x plus 1. Berarti seperti judulnya adalah substitusi langsung. Berarti x-nya nih kita ganti dengan 1. Berarti kalau kita ganti dengan 1, ini akan kita dapat 2 per 1 ditambahkan dengan 1. Sehingga nilainya ini adalah 3. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. Limit x mendekati 4. Dengan cara yang sama, setiap x-nya yang ini kita ganti dengan 4. Berarti kalau kita ganti dengan 4, berarti ini akan kita dapat adalah akar 4. Oke, dikurangi dengan 2, ya. Dikurangi dengan 2 dibagikan dengan dibagikan dengan akar 4 ditambahkan dengan 2. Nah, akar 4 yang ini adalah 2 kurang 2, 0, ya. Oke, dibagikan dengan akar 4, ini adalah 2 tambah 2 berarti 4. Sehingga ini 0 per 4. Ini nilainya adalah 0. Nah, pada dasarnya nilai limit itu, ya, nilai limit fx, ya. Nilai limit fx di x sama dengan a misalnya. Ya, a itu haruslah sebenarnya anggota domain dari fungsi fx-nya. Apa maksudnya? Jadi fx-nya ini, ya, fx-nya ini. Yang di sini fx-nya yang ini. Maka x yang ini yaitu x menuju 1 itu sebenarnya adalah domain dari sini. Kalau kita lihat 2 per x tambah 1. Domainnya ini kan adalah x, anggota bilangan real dengan x tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, sedangkan yang ini domainnya apa? X besar sama dengan 0. Sehingga kalau kita lihat bahwa x mendekati 1 ini termasuk di dalam x anggota bilangan real ini. Yang ini juga x mendekati 4 atau 4 ini itu termasuk di dalam x besar sama dengan 0. Sehingga nilainya ini ada. Nah, bagaimana nanti kalau nilai x-nya itu tidak pada domain fungsinya? Coba kita perhatikan di sini. Ya, contoh yang ketiga. Kalau kita perhatikan, domain fungsinya ini adalah x kurang 9, tentu haruslah lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita katakan x haruslah besar sama dengan 9. Artinya domain dari sini, fungsi ini adalah x besar sama dengan 9. Sementara ini adalah x mendekati 2. Karena ya, x mendekati 2 ini tidak terdapat pada domain ini, ya, tidak terdapat pada domain ini, maka nilai limitnya ini adalah tidak ada. Ya, nilai limitnya ini tidak ada. Nah, kalaupun misalnya kita masukkan, kita substitusikan, ya,
ini kan X mendekati 2. Berarti kalau kita masukkan ke sini, ini adalah 2 kurang 9. Yaitu akar min 9. Oke. Nah, jadi alasannya sebenarnya adalah bahwa 2 ini tidak terdapat pada domainnya ini. Sehingga karena tidak terdapat, berarti nilai limitnya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu sudah 3 soal kita bahas dengan cara substitusi langsung. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini saya buat adalah nilai tak tentu. Nilai tak tentu itu seperti apa sebenarnya? Coba perhatikan. Kalau misalnya saya tuliskan begini, 0 dibagi 0. Apakah ini sama dengan 2? Nah, jawabannya iya. Karena apa? Karena 0 per 0 ini sama dengan 2. Jika dan hanya jika 0 itu ya sama saja dengan 0 kali 2. Jadi ini benar ya. Kemudian misalnya saya buat lagi, apakah 0 per 0 ini sama dengan, katakanlah ini 100? Jawabannya iya. Karena apa? Karena 0 per 0 sama dengan 100 ini jika dan hanya jika 0 itu, yang ini, sama saja dengan 0 kali 100. Nah, jadi kalau misalnya saya buat begini, ya, kalau saya buat seperti ini, 0 per 0 itu sama dengan P. Ya, 0 per 0 itu sama dengan P. Ini ya, ini artinya nilai P ini ya, nilai P ini tidak tentu nilainya. Nilai P ini tidak tentu nilainya. Sehingga 0 per 0 itu adalah merupakan salah satu nilai tak tentu. Oke. Nah, ada beberapa nilai tak tentu lainnya. Kalau saya tuliskan langsung di sini, nilai tak tentu lainnya itu adalah tak hingga per tak hingga. Kemudian tak hingga kurang tak hingga. Dan tak hingga pangkat tak hingga. Sehingga nanti kalau kita jumpai nilainya tak tentu, maka kita harus punya strategi untuk menyelesaikannya, untuk menghindarinya. Apa strategi yang kita lakukan? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, adalah strategi yang kita lakukan untuk sekarang adalah dengan cara memfaktor. Oke, bagaimana dia perlakuannya kalau dengan cara memfaktor? Perhatikan. Tentu langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita substitusi X-nya ini 2 terhadap setiap X ini ya. Berarti kalau kita substitusi 2 kuadrat ini adalah 4 kurang 5 kali 2, 10 ya. Ditambahkan dengan 6. Oke, dibagikan dengan cara yang sama juga, setiap X-nya kita substitusi dengan 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Yang ini 4 kurang 10 minus 6 tambah 6 ini 0.
yang ini juga 0. Nah, sehingga kita temukan 0 per 0. Bentuknya adalah atau nilainya adalah tak tentu. Ya, maka kita hindari atau kita selesaikan dengan cara memfaktor. Ya, oke. Kalau begitu, kalau kita faktorkan, maka yang ini ya limit x mendekati 2. Oke, kita faktorkan atas dan bawah. Kalau kita faktorkan atas berarti di sini nanti x kurang 2 ya kali dengan apa? X kurang 3. Oke, kita faktorkan juga bawah. Ya, kita faktorkan juga bawah. Berarti kalau kita faktorkan yang bawah ini adalah x kurang 2 dikalikan dengan apa? X tambah 1. Nah, di sini kita temukan ada x kurang 2, x kurang 2. Jadi pembuat tak tentunya itu kita hilangkan, sehingga begitu kita hilangkan atau kita coret, maka x-nya ini kita substitusikan lagi ke sini, ke setiap x di sini. Berarti ini adalah 2 kurang 3 dibagikan dengan ya, dibagikan dengan 2 tambah 1. Sehingga ini adalah min 1 per 3. Nah, itulah atau inilah nilai limitnya. Oke, bisa memahami ya? Itu contoh yang keempat. Kita lihat contoh yang kelima. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Tetap ya, tetap kita substitusikan x-nya 2. Berarti kalau kita substitusikan ya, kalau kita substitusikan ke sini, maka ini kita akan mendapatkan apa? 2 akar 2 ya. Oke, kurang 2 akar x, berarti 2 akar 2. Oke, nah dikurangi dengan 2 akar 2 ya, yang ini. Kemudian x nya ini adalah tambah ya, tambah 2 akar 2. Kita bagikan dengan, oke, kita bagikan dengan cara yang sama. Kita substitusikan juga x-nya ke bawah. Kalau kita substitusikan berarti apa? Akar 2 dikurangi dengan akar 2. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini kurang ini adalah 0. Yang ini tambah ini juga 0. Yang ini 0. Berarti ini kita dapatkan bentuknya 0 per 0. Berarti bentuknya adalah atau nilainya adalah tak tentu. Nah, berarti kita hindari dengan cara memfaktor. Nah, kalau dengan faktor yang kita lakukan di sini berarti apa yang harus kita keluarkan? Oke, kalau kita lihat di sini, saya tulis dulu ya. Ini saya tulis limit x mendekati 2 ya. Nah, ini ada akar x, ini ada akar x. Berarti saya keluarkan akar x-nya. Nih. Oke, berarti kali ya. Kalau keluar akar x-nya, yang ini keluar akar x-nya, ini keluar akar x-nya, berarti sisa di sini adalah x kurang 2. Oke, dengan cara yang sama. Ya, ini saya buat tambah dengan cara yang sama. Kita lihat di sini yang sama, faktor yang sama akar 2. Ini akar 2. Berarti saya keluarkan akar 2. Oke, saya keluarkan akar 2. Kalau saya keluarkan akar 2 dari sini, berarti sisanya di sini apa? Minus 2. Yang di sini plus x. Begitu ya. Nah, oke, kita bagikan dengan ya. Ini kita bagikan dengan akar x kurang 2. Ini tetap ya. Akar x dikurangi dengan akar 2 ya. Nah, begitu. Oke. Kalau begitu, apalagi yang kita lakukan? Apalagi yang kita lakukan? Nah, coba lihat ya, coba lihat yang ini. Yang ini min 2 tambah akar x. Min 2 tambah x, maaf. Tentu ini sama saja dengan apa? X kurang 2. Nah, faktornya ini x kurang 2
ini juga X kurang 2, sama ya. Nah, berarti faktor yang sama itu yang dari atas saya keluarkan ini, X kurang 2. Oke. Nah, kalau itu saya keluarkan, berarti yang tinggal apa? Yang tinggal di sini adalah akar X. Begitu kan? Yang tinggal di sini adalah akar 2. Karena kita keluarkan X kurang 2. Nah, dibagikan dengan akar X dikurangi dengan akar 2. Yang bawah tetap ya. Nah, tentu ini adalah limit. Oke, limit X mendekati 2. Nah, setelah seperti ini ya, kalau kita perhatikan tidak ada faktor yang sama antara atas dan bawah. Ya, tidak ada faktor yang sama yang atas dan bawah. Tetapi coba kita lihat. Yang ini masih bisa kita faktorkan. Ya, yang ini masih bisa kita faktorkan. X kurang 2. Apa faktornya X kurang 2? Faktornya itu adalah akar X kurang akar 2. Kalau kita faktorkan itu, ya kan? Dikalikan dengan akar X ditambahkan dengan akar 2. Begitu ya. Nah, yang ini kan tetap ya. Yang ini tetap akar X tambah akar 2. Dibagikan dengan ya ini. Oke, jadi yang kita faktorkan itu hanya ini. X kurang 2. Nah, kalau begitu, kalau kita perhatikan di sini, tentu ada yang bisa kita coret ini dengan ini. Nah, jadi pembuat nilai tak tentunya itu sudah kita coret, sudah kita hilangkan. Sehingga sekarang tinggal kita substitusi. Nilai X-nya sama dengan 2 ke ini tadi. Berarti akar 2 tambah akar 2. Gitu kan? Nah, ini juga masih ada. Yaitu akar 2 ditambahkan dengan akar 2. Nah, 2 tambah akar 2 adalah 2 akar 2. Yang ini juga adalah 2 akar 2. Sehingga ini adalah 4 kali 2 atau nilainya adalah 8. Begitu ya. Oke, bagaimana? Bisa memahami? Tentu bisa ya. Oke, baik, supaya lebih bisa lagi, supaya banyak lagi variasi soal yang kita bahas, kita perhatikan lagi contoh yang ke-6. Di sini kalau kita substitusi ke sini, ya, X-nya 2 akan kita dapat apa? 1 per 2 kurang 2, 0. Kurang 4 dibagikan dengan 2 kuadrat, 4 berarti 0. 1 per 0 ini adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, kita ketemukan di sini adalah bentuk tak tentunya. Nah, kalau begitu kita hindari. Ya, ingat yang kita lakukan adalah memfaktorkan. Kita sekarang masih belajar dengan cara memfaktor. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, ya, kalau kita lihat bentuknya yang ini, kalau ini kita faktorkan, apa faktornya coba? X kuadrat kurang 4. Apa faktornya? Faktornya ini adalah X kurang 2 kali X tambah 2. Nah, sementara di sini ada X kurang 2. Berarti kita samakan saja penyebutnya. Nah, supaya sama penyebutnya berarti tinggal kita kalikan dengan ini. X plus 2. Jadi ini kalikan dengan X plus 2 supaya sama penyebutnya. Yang ini juga tentu dikalikan dengan apa? X plus 2. Nah, oke. Kalau begitu, kalau sudah kita kalikan, maka kita coba sederhanakan. Ya, limit, saya tuliskan di sini ya. Limit X mendekati 2. Oke, limit X mendekati 2 dari yang ini X plus 2.
langsung saya kurangi 4. Itu sudah bisa langsung kita kurangkan. Karena apa? Karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama, yaitu apa? X kurang 2 kali X plus 2. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Ini yang ini ya, yang ini dengan ini sudah sama. Nah, kalau begitu ya, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Ini adalah limit ya X mendekati 2. Oke. Yang di atas kalau kita kurangkan X kurang 2 dibagikan dengan X kurang 2 kali X tambah 2. Nah, di sini kita hilangkan pembuat nilai tak tentunya yang ini. Ya, sehingga kalau kita substitusikan lagi, ini akan sama dengan 1 per X-nya 2 tambah 2. Berarti nilainya adalah 1/4. Oke, bagaimana? Bisa memahami ya? Baik, kita lihat lagi contoh soal yang ke-7 ya. Untuk contoh soal yang ke-7 ini coba ini saya tinggalkan saja. Ini sebagai latihan ya. Nanti coba perhatikan contoh soal yang ke-8 ya. Ini lebih mudah dari contoh soal yang ke-8. Jadi perhatikan contoh soal yang ke-8 untuk menjawab soal nomor 7. Nanti kalau misalnya tidak ketemu, sudah dicoba, silakan boleh ditanyakan dan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, kita lihat di sini soal yang terakhir, yang ke-8 ya. Nah, tetap kita lakukan yang pertama adalah seperti soal sebelumnya, ini harus kita substitusi ya. Kalau kita substitusi X-nya 1 berarti akar pangkat 3 dari 1 ini adalah 1 dikurangi dengan sama ya, akar pangkat 4 dari 1 1. Oke, ini akar pangkat 6 dari 1, tetap ini 1 kurang 1 ya. Sehingga ini 0 per 0. Jadi nilainya adalah tak tentu. Maka kita harus hindari ya. Oke, tadi caranya adalah kita faktorkan. Tetapi kita lihat ini bentuknya, sebelum kita faktorkan ada lagi ya yang harus kita lakukan. Coba lihat di sini pangkatnya. Ya, coba lihat di sini pangkatnya. Di sini ada akar pangkat 3, kemudian ini 4, kemudian ini 6, kemudian yang ini kan kalau nggak dituliskan ini 2 ya. Nah, oke. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ini 2 bilangannya ya, 3, 4, 6. Coba kalau saya tanyakan, ini KPK-nya berapa? 2, 3, 4, 6. Tentu adalah KPK-nya 12 ya. Nah, kalau begitu ya, kalau begitu ini kita misalkan saja seperti ini. Kita misalkan saja, katakanlah di sini saya buat gini ya, misalkan ya, misalkan bahwa X sama dengan atau saya buat di sini ya, X sama dengan P pangkat 12 ya. P pangkat 12 ini tadi adalah KPK dari 2, 3, 4, 6. Oke. Nah, karena X mendekati 1 ya, karena X mendekati 1 sehingga kalau ini kita ganti 1 sama dengan P pangkat 12, berarti P juga adalah mendekati 1. Begitu kan? Nah, kalau begitu, kalau sudah kita misalkan X sama dengan P pangkat 12, berarti ini sekarang bisa kita ganti menjadi apa? Limit. Nah, tentu ini tidak lagi X ya. Ya, tidak lagi X, tapi akan berubah menjadi P. P mendekati 1, yang ini tadi. Oke. Nah, X yang ini kan X pangkat yang ini ya, coba saya tuliskan sini. Ini kan X pangkat 1/3 ya. Nah, berarti kalau begitu ini bisa saya buat X-nya itu adalah P pangkat 12, berarti ini adalah apa? P pangkat 12 dipangkatkan dengan 1/3.
3. Dengan cara yang sama, berarti ini apa? P pangkat 12 dipangkatkan dengan apa? 1/4. Gitu kan? Oke. Ya. Kita lanjut. Di sini dibagi dengan, ya, dibagi dengan yang ini adalah P pangkat 12 dipangkatkan dengan, karena itu akar pangkat 6 berarti 1/6. Oke, dikurangi dengan ini P pangkat 12, tadi kan akar pangkat 2 berarti ini setengah. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti ini adalah limit, ya, limit P mendekati 1 dari P pangkat 12 pangkat 1/3, yang ini maksudnya. Oke, berarti itu adalah P pangkat 4. Nah, sudah lebih sederhana ya. Oke, kurang yang ini P pangkat 12 dipangkatkan lagi dengan 1/4, berarti pangkatnya dikali ya. Berarti ini adalah P pangkat 3. Oke, kita bagikan dengan, ya, yang ini adalah P pangkat 12 pangkat 1/6, berarti 12 kali 1/6 ya. P pangkat 2 dikurangi dengan P pangkat 12, yang ini pangkat setengah, berarti 12 kali setengah ya. P pangkat 6. Oke. Nah, sudah lebih sederhana ya. Kalau kita lanjutkan, berarti ini kan sama dengan limit, ya, limit P mendekati 1 dari, kita faktorkan yang dari atas atau kita keluarkan yang dari atas itu, tentu boleh P pangkat 3. Nah, kalau keluar P pangkat 3 berarti di sini P pangkat 1 karena P pangkat 4 ya. Nah, ini kurang 1. Oke, dibagikan dengan yang bawah, ya, P pangkat 2 yang bisa kita keluarkan. Nah, berarti di sini apa? 1 kurang P pangkat 4. Oke, nah ini kita coret, berarti sisa apa? Ya, ini adalah limit P mendekati 1 dari P kurang 1 dibagikan dengan 1 kurang P pangkat 4. Nah, lihat coba. 1 kurang P pangkat 4 ini kan sama saja dengan 1 kuadrat, ya. 1 kuadrat dikurangi dengan P kuadrat pangkat 2. Kita ingat memfaktorkan seperti ini, kalau dia A kuadrat kurang B kuadrat, ini faktornya apa? A kurang B kali A tambah B. Berarti A-nya adalah 1. Berarti 1 kurang B. B-nya adalah P kuadrat ya. Dikalikan dengan A tambah B. Berarti 1 tambah P kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, ini masih sekali lagi kita faktorkan. Limit, ya, limit P mendekati 1 dari P kurang 1 dibagikan dengan, ya, ini saya ganti supaya lurus ya, dibagikan dengan 1 kurang P kuadrat, ya. Ini kita faktorkan lagi, sama saja dengan yang tadi ya, berarti 1 kurang P kali 1 tambah P. Nah, ini tetap 1 tambah P kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan supaya bisa kita coret yang atas dengan yang bawah, coba P kurang 1. P kurang 1 itu kalau saya keluarkan negatif, berarti 1 menjadi ini ya, kurang P. Sama ya, karena 1 min 1 kali 1 kan yang ini, kemudian min kali sini. Betul ya? Nah, tujuannya ini bisa kita coret. Nah, begitu kita coret itu, sekarang kita masukkan nilai P 1, ya. Berarti di atas adalah min 1 dibagikan dengan ke sini adalah 1 tambah 1 2 kali ini 1 tambah 1 kuadrat adalah 2, sehingga nilainya ini adalah min 1
24. Oke, seperti itu. Ya, bisa memahami ya? Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.